Di awal film kita diperlihatkan kelompok FBI Amerika yang sedang bersiap akan menggerebek tempat mafia pembuatan video live streaming 18 tahun ke atas. Kelompok FBI ini diketuai oleh Zero ini orangnya. Sebelum berangkat, Zero menghubungi sahabatnya yang berada di London untuk meminta bantuan agar ia mengintai perempuan bernama Angel. Karena diketahui Angel lah dalang di balik semua ini. Keep me posted, I gotta go. Let's go, gear up! Di sisi lain, ketua mafia bernama Sam yang merupakan anak buah Angel mendapat informasi kalau 30 menit lagi FBI akan menggerebek tempatnya. Kemudian Sam mendapat perintah dari Angel untuk membantai saja semua wanita yang berada di sana sebelum FBI datang. Karena kalau sampai wanita itu ada yang tertangkap, maka dipastikan semuanya akan terbongkar. Namun sebelum itu, pria bernama Simon yang merupakan anak buah Sam, ia mendatangi satu wanita yang bernama Anna. Simon yang menyimpan perasaan kepada Anna, ia memerintahkan Anna agar segera pergi dari tempat ini. Karena sebentar lagi, Sam dan anak buahnya akan membantai semua wanita yang ada di sini. Tanpa menunggu lama, akhirnya Anna berhasil kabur melalui jalan belakang. Kemudian Sam dan anak buahnya menghabisi semua wanita yang ada di sana dengan sangat kejam. Berpindah ke London, ini dia Brandon, sahabat Jiro yang sekarang sedang mengintai Angel, perempuan yang dimaksud Jiro tadi. Diberitahu kalau Brandon ini adalah agen CIA yang bertugas di London. Tak lama kemudian, Brandon melihat Menteri Pertahanan Amerika datang menghampiri Angel. Si menteri itu terlihat sudah sangat akrab dengan Angel. Hingga akhirnya Brandon berasumsi kalau selama ini Angel menyelundupkan para wanita-wanita dari London ke Amerika dibantu oleh Menteri Pertahanan. Kemudian Brandon terus mengawasi si menteri karena ia berencana akan menangkapnya saat itu juga. Kembali ke Amerika, terlihat saat ini Zero sudah mulai melakukan penggerebekannya. Namun ketika di dalam, Zero hanya menemukan para wanita yang sudah tewas mengenaskan. Tak lama setelah itu, Zero mendapat telepon dari Brandon yang mengabarkan kalau sekarang Brandon telah berhasil menangkap Menteri Pertahanan karena diduga telah bekerja sama dengan Angel. Keesokan harinya ketika di kantor, Brandon malah mendapat teguran dari ketua CIA karena telah menangkap Menteri Pertahanan tanpa adanya bukti. Di sini Brandon mencoba menjelaskan kalau si menteri telah bekerja sama dengan Angel menyelundupkan wanita-wanita London ke Amerika menggunakan kontainer. Lalu tiba-tiba si Menteri Pertahanan datang dan meminta ketua CIA itu untuk memberikan hukuman kepada Brandon karena sudah berani menangkapnya. Si menteri juga mengatakan kalau sebaiknya kalian berhenti memburu Angel karena pagi ini Angel telah ditemukan tewas di kamar mandinya. We found her early this morning in her bathtub. Setelah si menteri pergi, ketua CIA pun menonaktifkan Brandon untuk sementara waktu. Kembali ke Amerika, terlihat Sam yang saat ini baru menyadari kalau semalam Anna telah berhasil kabur. Sam pun segera memerintahkan dua anak buahnya yang merupakan seorang sniper untuk secepatnya menghabisi Anna. Mereka berdua pun pergi menuju kantor polisi karena mereka yakin kalau Anna pasti ada di sana. Beralih ke kantor polisi, ternyata benar saja saat ini Anna sedang melaporkan apa yang telah dialaminya selama ini. Tak lama kemudian, Zero datang mendatangi Anna. Zero memperlihatkan beberapa foto yang menjadi targetnya sekarang. Namun ketika Zero memperlihatkan foto Menteri Pertahanan, Anna tiba-tiba mengatakan kalau orang itulah yang telah membawa dirinya dan semua wanita ke Amerika. Yang artinya selama ini Angel memang telah bekerja sama dengan Menteri Pertahanan. Keep a lookout and give me a heads up. Di atas gedung terlihat sniper anak buah Sam sedang membidik Anna dari kejauhan dan inilah yang terjadi. Tell me what happened. You missed her? Shut up, man. What did you miss? Rosie, shut up. Untungnya Anna selamat dari tembakan itu lalu dibawa pergi oleh Zero. Kembali ke Brandon yang sekarang sedang mencoba meyakinkan si ketua CIA agar mempercayainya. Namun ketua CIA itu tetap tidak mau mempercayai Brandon karena tidak adanya bukti yang kuat. Hingga akhirnya Brandon meminta izin untuk pergi ke Amerika agar ia dapat membuktikannya sendiri. So you do believe me? Doesn't matter what I believe. You think this is a first for me? Enjoy your retirement, sir. Di sisi lain, Sam yang mengetahui kalau snipernya gagal menembak Anna, ia pun marah dan merusak barang yang ada di luar markasnya.
Adegan berpindah ke Brandon yang baru saja tiba di tempat Zero. Brandon dan Zero pun segera mengatur strategi agar bisa memberantas dan membongkar semua dalang dari kasus yang belum terpecahkan ini. Namun untuk melakukan hal tersebut, Zero membutuhkan satu orang bantuan lagi. Hingga akhirnya Zero teringat dengan teman lamanya yang sekarang bekerja di sebuah kafe. Pagi harinya, Zero, Brandon, dan Anna mendatangi kafe tersebut. Lalu mereka pun berpencar untuk mencari teman lamanya Zero. Brandon yang sedang mencari ke dalam kafe, tiba-tiba ada seseorang yang meminta untuk mengikutinya. Hingga orang tersebut membawa Brandon ke pinggir kafe. Kemudian seorang wanita datang lalu menyerang Brandon. Ketika wanita itu terpojok, Zero dan Anna datang lalu memisahkan mereka. Ternyata teman lama yang Zero maksud adalah wanita ini yang bernama Lady. Kemudian Lady pun membawa mereka ke rumahnya. Di sini Zero mengatakan kalau mereka membutuhkan bantuan Lady untuk membongkar kasus pembuatan video 18 tahun ke atas yang didalangi oleh Angel dan si Menteri Pertahanan. Namun sayangnya Lady menolak hal tersebut. Kemudian Anna bercerita kalau dirinya adalah korban kejahatan dari si Menteri dan Angel. Awalnya mereka berdua sangat baik dan mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar di Amerika. Namun setelah Anna dan para wanita lainnya dibawa ke Amerika, mereka diperlakukan dengan sangat kasar dan hanya dijadikan wanita live streaming 18 tahun ke atas. Anna memohon kepada Lady agar mau membantu Zero untuk membongkar kedok si Menteri dan menangkap Angel. Karena mereka yakin Angel masih hidup dan kematiannya hanya dipalsukan. Mendengar semua itu, akhirnya Lady bersedia untuk bergabung bersama mereka. I just want to stay alive. Okay. I know a guy. Setelah itu, Lady membawa mereka bertiga ke rumah hacker teman Lady untuk mengetahui informasi tentang si Menteri dan Angel. Ketika si hacker melihat foto Angel yang sudah tewas di kamar mandinya, ia meyakini kalau foto tersebut adalah settingan. Kemudian, untuk mengetahui informasi lebih dalam tentang Angel, Zero memerintahkan Anna untuk menghubungi Simon, orang yang telah membebaskannya. Namun ketika Simon dihubungi, ponsel Simon sedang dipinjam oleh Sam dan membuat Sam mengetahui kalau orang yang telah membebaskan Anna adalah Simon. Di sini Sam memaksa Simon untuk mengajak Anna bertemu di sebuah kafe karena Sam berencana akan menghabisi Anna di kafe tersebut. Keesokan harinya, Zero dan Brandon pun mengatur strategi sebelum Anna bertemu Simon. Zero memerintahkan Anna dan Lady untuk menemui Simon, sedangkan dirinya dan Brandon akan menjadi sniper dari jarak jauh untuk melindungi Anna dan Lady. Di atap gedung pinggir kafe, Sam, Simon, dan kedua anak buahnya sudah terlebih dahulu sampai dan akan menembak Anna dari jarak jauh. Sam yang sudah memastikan kalau Anna akan segera datang, ia memerintahkan satu anak buahnya yang gendut untuk menghabisi Simon sebagai hukuman karena telah berani mengkhianatinya. Nice work. Setelah menghabisi Simon, si gendut segera pergi ke kafe untuk mengawasi Anna. Sedangkan Sam dan satu anak buahnya akan membidik Anna dari atap gedung. Sesampainya di kafe, Anna dan Lady pun duduk di tempat yang berbeda. Terlihat juga si gendut anak buah Sam yang sedang berpura-pura membaca buku. Di gedung yang sama, ternyata Zero dan Brandon sudah bersiap membidik jika ada pergerakan dari kelompok Sam. Ketika Anna sedang menunggu kedatangan Simon, tiba-tiba untungnya tembakan itu meleset dan Anna segera pergi ke tempat yang lebih aman. Lady yang baru menyadari kalau si gendut merupakan anak buah Sam, mereka pun bertarung. Zero juga yang baru sadar kalau di atas mereka ada Sam yang sedang mencoba menembak Anna, ia pun segera pergi ke atas untuk menghabisi Sam. Namun ketika di lift, ia berpapasan dengan Sam dan pertarungan pun tak terhindarkan. Namun pada akhirnya Zero mampu menghabisi Sam. Berpindah ke Lady yang pertarungannya harus terhenti oleh polisi. Lady pun segera kabur sedangkan si gendut menyandra satu warga untuk mengancam polisi itu. Namun tiba-tiba satu tembakan datang yang membuat si gendut tewas seketika. Rupanya tembakan itu berasal dari Brandon yang masih berada di atap gedung.
Setelah semuanya selamat dari pertempuran tadi, Jiro dan tim pun kembali berkumpul di rumah Lady. Di sini Jiro memperlihatkan ponsel Sam yang berhasil ia dapatkan saat pertarungan tadi. Kemudian Lady mengatakan kalau sebaiknya mereka datang kembali ke rumah si hacker untuk membajak ponsel Sam dan menggali informasi lebih dalam dari ponsel tersebut. Tanpa menunggu lama, akhirnya mereka pun mendatangi kembali si hacker. Sesampainya di sana, si hacker berhasil membajak ponsel Sam dan mendapat informasi kalau malam ini kiriman wanita-wanita London dari Angel yang dibantu oleh Menteri Pertahanan akan tiba di pelabuhan. Mendengar hal tersebut, Brandon segera memberitahu atasannya yang berada di London perihal informasi ini. Kemudian Jiro menitipkan anak kepada si hacker, sedangkan mereka bertiga akan bersiap untuk membongkar kasus ini dan menyelamatkan wanita culikan Angel. Berpindah ke London, si atasan Brandon yang ingin membuktikan Brandon benar atau tidak, ia pun diam-diam masuk ke rumah dinas si Menteri Pertahanan. Sesampainya di dalam, si atasan menemukan berkas palsu atas kematian Angel dan mengubah warga negara Angel menjadi warga negara Amerika. Dari sinilah si atasan percaya kalau Menteri Pertahanan memang telah bekerja sama dengan Angel. Kemudian tiba-tiba si menteri datang lalu menodong senjata ke atasan Brandon. Untungnya si atasan dapat menghindar lalu bersembunyi di ruangan atas. Hingga di suatu kesempatan si atasan dapat memukul si menteri hingga tak sadarkan diri. Berpindah ke Jiro, Brandon dan Lady yang saat ini sudah sampai di pelabuhan. Jiro menugaskan Lady untuk menyerang penjaga dengan mode senyap. Sedangkan dirinya dan Brandon akan menyerang dari atas box kontainer dan pertempuran pun terjadi. Jiro yang melihat Lady sedikit kewalahan, ia pun memutuskan turun ke bawah untuk membantu Lady. Namun ketika Jiro sudah turun, Brandon malah diserang oleh satu anak buah Angel yang berhasil naik ke atas. Di tengah pertarungan, Brandon melemparkan senjatanya kepada Jiro karena ada sniper anak buah Angel yang sedang membidiknya. Pada akhirnya Jiro dapat menembak sniper tersebut dan Brandon juga berhasil menghabisi anak buah Angel yang menyerangnya. Setelah itu, para polisi dan ambulan pun datang untuk membantu Jiro dan mengevakuasi wanita-wanita culikan Angel. Kemudian Lady yang merasa tugasnya telah selesai, ia pun memutuskan untuk segera pergi. Ketika Brandon sedang diobati oleh tim medis, tiba-tiba ia dihubungi oleh atasannya di London yang mengabarkan kalau si menteri sudah tertangkap. Ia juga sudah mempunyai bukti perihal si menteri yang telah membantu Angel dalam menyelundupkan wanita-wanita culikannya ke Amerika. Si atasan juga mengatakan kalau kematian Angel adalah settingan si menteri. Dan sekarang Angel berada di kontainer menyamar menjadi wanita-wanita culikan. Mendengar hal tersebut, Brandon segera memeriksa semua wanita yang ada di sana. Namun sayangnya, sebagian wanita-wanita itu sudah dibawa oleh ambulan dan sepertinya Angel juga sudah dibawa oleh ambulan tersebut. Dengan sigap, Brandon dan Jiro pun segera mengejar ambulan yang membawa Angel. Di tengah perjalanan, Brandon dan Jiro pun menemukan ambulan yang petugas dan supirnya sudah dihabisi oleh Angel. Brandon yang menyadari kalau Angel belum pergi jauh dari tempat ini, ia memutuskan untuk mencari Angel dengan berjalan kaki. Di sisi lain, Angel sendiri sudah berlari cukup jauh dari lokasi ambulan tadi. Ia berusaha meminta tumpangan ke suatu mobil yang melintas di sana. Ketika di dalam mobil, Angel mencoba mengarang cerita kalau dirinya baru saja dibegal. Namun tanpa Angel sadari, yang membawa mobil tersebut ternyata Anna. Dengan penuh dendam, Anna pun langsung menghabisi Angel lalu membuangnya di tengah jalan. Beberapa hari kemudian diperlihatkan atasan Brandon yang sudah mengaktifkan kembali Brandon sebagai anggota CIA. Diberitahu si atasan juga akan merekrut Jiro dan Lady untuk menjadi timnya karena telah membongkar kasus yang selama ini sangat sulit untuk dibongkar. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Hampura Film.